Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, dalam Injil Santo Lukas hari ini kita dengar beberapa nama-nama besar. Mereka yang memegang kekuasaan pada jabatan-jabatan publik. Pertama kita dengar nama Kaisar Tiberius, kaisar pada Kekaisaran Roma. Kita dengar lagi nama berikut adalah Herodes, raja daerah Galilea. Kita dengar lagi nama besar yang berikut adalah Pontius Pilatus, wali negeri di daerah Yudea. Kita mengenal lagi Filipus, raja di Iturea, dan Lisanias, raja di Abilene. Jadi ini orang-orang besar. Itu pejabat publik di bidang pemerintahan. Ada dua nama lain yang disebut di dalam Injil, yaitu pejabat-pejabat tinggi di bidang keagamaan. Yaitu Hanas dan Kayafas. Dua nama itu. Nah, ibu bapak, tetapi Injil mengatakan kepada kita bahwa Allah tidak melaksanakan kehendaknya melalui para pejabat ini. Baik pejabat pemerintahan maupun pejabat agama. Tetapi Injil berkata kepada kita hari ini bahwa firman Tuhan datang kepada seorang yang bernama Yohanes. Bukan di istana. Bukan di tempat-tempat terhormat seperti para pemegang jabatan pemerintahan dan jabatan agama yang tadi kita dengar nama-namanya. Tetapi firman Tuhan itu datang kepada Yohanes di padang gurun. Nah, ini punya makna yang amat besar bagi kita semua yang sedang mempersiapkan datangnya Tuhan. Nama-nama besar tadi, pejabat-pejabat itu, pemerintah maupun agama yang ditulis dalam Injil Lukas, adalah orang-orang yang menghambat datangnya keselamatan dari Tuhan. Mereka menjadi hambatan besar. Kita melihat contoh dalam Injil. Kita dengar cerita tentang bagaimana Herodes ketika bertemu dengan 3 raja dari timur yang mau datang menyembah Tuhan Yesus yang lahir di kandang. Mereka tanya kepada Herodes, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir? Herodes sangat terkejut. Kenapa dia terkejut? Karena dia merasa ada raja baru yang jangan-jangan menjadi pesaingnya di bidang politik. Oleh karena itu apa yang terjadi ibu bapak? Kita tahu dari cerita Injil kemudian. Herodes untuk mempertahankan kekuasaannya di bidang politik. Dia menjalankan politik manipulasi. Dan dia memerintahkan pembunuhan semua anak-anak sulung laki-laki pada waktu itu dengan maksud semoga raja baru orang Yahudi itu ikut terbunuh. Nah, ini kita melihat satu ketakadaban. Satu peradaban yang mestinya damai sejahtera diubah oleh para pejabat publik menjadi neraka bagi banyak orang. Mereka mengubah keadaan itu, menghambat keselamatan Tuhan dengan cara-cara yang curang. Kita melihat lagi hubungan Kayafas, Hanas, Imam Agung dengan Kristus. Kita tahu cerita bahwa pernah Yesus datang di bait Allah dan dia membuat cemeti dari tali, dia mencambuk semua orang yang sedang berjualan di pelataran bait Allah itu. Dia mengatakan,
kamu jadikan rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Tetapi mengapa terjadi orang berdagang di pelataran bait Allah? Sebab ada kolusi antara pejabat-pejabat pemerintah dan pejabat-pejabat agama. Kolusi itulah yang mendatangkan perdagangan di pelataran bait Allah yang sebenarnya di dalam agama Yahudi itu dilarang karena itu adalah tempat kudus. Nah, Ibu Bapak, ini beberapa contoh bagaimana orang-orang yang memegang tampuk pemerintahan itu, orang-orang besar dengan nama besar, tidak dipakai oleh Tuhan, tetapi Tuhan memakai Yohanes di padang gurun. Apa yang Tuhan maksud dengan memanggil Yohanes? Tuhan memanggil Yohanes untuk suatu warta pertobatan. Warta pertobatan itu ditujukan kepada semua orang pada zaman itu. Bukan hanya kepada para pejabat publik. Bukan hanya kepada para pejabat agama. Tetapi kepada seluruh masyarakat pada zaman itu. Yohanes mewartakan baptisan tobat. Artinya dia mengundang semua orang yang mengambil bagian dalam kerusakan peradaban dengan cara-cara yang curang. Seperti tadi saya memberi 2 contoh tadi. Kalau kita mau tambah contoh bagaimana masyarakat punya andil dalam kerusakan peradaban. Contoh dari seorang kaya dengan Lazarus yang miskin. Lazarus duduk di bawah meja orang kaya itu yang sedang makan. Dia hanya minta remah-remah sisa-sisa makanan dari orang kaya yang sedang makan itu. Malah tidak didapat. Dan Lazarus yang miskin itu diusir pergi keluar dari rumah orang kaya itu. Nah, ini artinya nurani rakyat pun tumpul ketika berhadapan dengan sesama. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, kerusakan publik yang sudah terjadi itu justru mau diubah oleh Yohanes. Supaya pada waktu Tuhan datang, semua orang melihat keselamatan itu. Itulah sebabnya tadi kita dengar gunung mesti diratakan. Bukit juga mesti diratakan. Jalan yang berliku-liku harus juga diratakan. Lembah-lembah harus ditimbun. Supaya jalan semuanya menjadi rata dan orang akan melihat keselamatan Tuhan. Ibu Bapak, pertanyaan kita, siapa yang membuat gunung-gunung itu? Siapa yang menciptakan lekak-lekuk itu? Kita semua tahu kalau kita mendaki gunung, napas kita terengah-engah. Kita naik dari lantai bawah ke sini saja. Tadi saya ketemu Dokter Ayang, aduh napas Tuhan habis. Orang muda itu. Jadi orang tidak merasa nyaman kalau mendaki gunung. Begitu juga kalau jalan berlekak-lekuk. Umpamanya kita ke Ruteng di Labuan Bajo ke Ruteng. Wah, itu orang bisa muntah-muntah. Karena jalannya likuk-likuk begitu. Nah, Ibu Bapak, itu tidak nyaman. Keadaan itu tidak nyaman. Siapa yang menciptakannya? Ya kita semua. Kita semua yang menciptakannya karena egoisme kita itu. Siapa kita itu? Kita adalah para pejabat publik. Kita adalah para pejabat agama, kita adalah pemegang-pemegang kekuatan modal, kita adalah rakyat jelata. Kita semua mengambil bagian dalam kerusakan peradaban itu. Tuhan datang untuk membawa peradaban yang baru. Tuhan datang untuk membawa keadaban yang baru. Keadaban di mana orang merasa damai, sejahtera, hati yang plong, kerukunan, persaudaraan, persahabatan, itu yang ingin dibawa Tuhan. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, dan itu pun dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Kita masih punya 2 minggu mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Semoga halangan-halangan yang ada di dalam batin kita, yang ada di dalam pikiran kita, kita lepaskan itu semua. Karena itu mengekang batin kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita mohon 2 minggu sisa ini, hidup kita itu dituntun oleh Tuhan, dituntun oleh tangan Tuhan, agar supaya kita menikmati damai,
di dalam hati. Hati kita plong, kita lepas dari kegelisahan, lepas dari stres, lepas dari semua pikiran-pikiran kacau yang menghantui kita. Kenapa kita bisa lepas dari situ? Lepas dari kekacauan, lepas dari stres, lepas dari kegelisahan, lepas dari ketakutan. Oleh karena kita membiarkan diri kita dituntun oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan menuntun perjalanan hidup kita, bukan kita, tetapi kita membiarkan diri kita dituntun oleh Tuhan, hati kita akan penuh damai, hati kita plong, dan hidup kita juga berjalan dengan damai. Semoga 2 minggu sisa ini kita semua berusaha membuat hidup kita, baik hidup pribadi maupun hidup di dalam keluarga, maupun hidup di dalam dunia usaha kita masing-masing, kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh agar supaya Tuhan datang sebagai penyelamat untuk kita semua. Amin.